Lister Storm, sebuah mobil yang asing kecuali kamu pernah main game Gran Turismo 4 di PS2. Pesona mobil ini tertutup oleh ketenaran rival senegaranya, yaitu McLaren F1, yang dikenal sebagai salah satu supercar terbaik di dunia. Lantas, apakah Lister Storm layak untuk mendapatkan atensi yang sama seperti McLaren F1? Kita temukan jawabannya di video ini. Lister merupakan pemain lama di dunia manufaktur mobil balap, di mana mereka mulai berdiri pada tahun 1954 dan mulai bikin mobil balap pada tahun 1955. Lama banget kan? Lister udah bikin banyak banget mobil balap dengan sasis bikinan mereka sendiri yang dikombin dengan mesin buatan Jaguar, MG, dan juga Chevrolet. Mereka sempat vakum pada tahun 1963 sampai 1986. Baru di tahun 1986 itulah salah satu engineer terbaik Inggris, Laurent Pearce, menghidupkan kembali brand tersebut dan mulai bikin part aftermarket atau tuning kit serta jasa tuningnya untuk mobil-mobil bikinan Jaguar, terutama untuk mobil Jaguar XJS. Usaha itu berbuah manis. Ada lebih dari 100 mobil yang sukses mereka tuning. Dan keuntungan dari usaha tersebut dipakai untuk modal dasar bikin supercar buatan mereka sendiri. Tepatnya, awal tahun 90-an, Lister kepikiran untuk bikin sebuah mobil yang bisa dipakai untuk kelas balap GT atau Grand Tourer, yang dimana salah satu syaratnya adalah mobil yang digunakan dalam balapan tersebut harus berbasiskan mobil yang dijual di pasaran. Dengan tujuan untuk menghadirkan ajang balap dengan biaya yang lebih minim dan lebih mendekatkan penonton kepada balapan itu sendiri, karena mobil yang dilombakan dalam tanda kutip bisa dibeli di dealer terdekat. Kelas GT dijadikan sasaran oleh Lister karena merupakan kelas yang paling mendekati grup C yang dinonaktifkan pada tahun 1993. Sebenarnya, nggak cuma Lister aja yang menyasar kelas ini. Sebelumnya, rival senegaranya, yaitu McLaren, udah duluan ngeluarin mobil McLaren F1 yang dipersiapkan untuk turun di kelas balap tersebut. Jadi singkatnya, kelas GT merupakan kelas pelarian dari mantan konstruktor atau manufaktur mobil yang kehilangan panggung tertinggi setelah kelas grup C dinonaktifkan. Lister Storm dikembangkan selama 2 tahun dan diperkenalkan pada tahun 1993 di London Motor Show sebagai mobil road legal. Mobil ini memiliki sasis aluminium dan bodi berbahan kombinasi aluminium dan carbon fiber. Untuk urusan mesin, mobil ini ditenagai oleh mesin V12 SOHC berkubikasi 7000 cc yang diambil dari basis mesin Jaguar XJR9 yang merupakan mesin spek balap lemong pada periode akhir 80-an. Mesin gila itu dapat memuntahkan tenaga hingga 546 horsepower dan sanggup berlari hingga kecepatan 330 km/jam. Sangat impresif mengingat bobot mobil ini mencapai 1,6 ton. Nggak seperti supercar yang lain, mesin yang super gede itu ditempatkan di bagian depan dan penggeraknya di belakang. Seperti yang kalian tahu, mesin yang ditempatkan di bagian depan memiliki kelemahan berupa distribusi bobot yang tidak merata antara bagian depan dan belakang mobil, di mana hal itu nggak bagus jika digunakan sebagai basis mobil balap untuk kelas GT yang super kompetitif. Tapi, hal itu nggak berlaku untuk mobil satu ini. Lister, sebagai salah satu pemain lama di dunia manufaktur mobil balap, punya cara sendiri untuk mengatasi isu tersebut. Bagian paling depan mesin segede gaban itu ditempatkan tepat di atas aksel depan. Jadi, posisi mesinnya ini didorong jauh ke belakang dari kebanyakan mobil bermesin depan yang mesinnya ditempatkan sejajar bahkan berada di depan front axle. Dengan layout seperti itu, praktis membuat kokpit yang bisa muat sampai 4 orang ini ditarik lagi ke belakang, yang jelas makin menyeimbangkan weight distribution dari mobil ini. Dan hasilnya gak kalah dengan supercar bermesin tengah yang sudah umum dibuat pabrikan lain. Untuk mengimbangi power mesin V12 tersebut, Lister menyematkan transmisi 6 speed racikan Getrag yang sebenarnya didevelop untuk mobil BMW 850i. Sedangkan di bagian suspensi, Lister memberikan mobil ini suspensi full adjustable yang jadi standar di mobil-mobil berperforma super. Masalah rem, Lister mempercayakan sistem pengereman kepada salah satu produsen rem ternama, yaitu Brembo. Sedangkan untuk masalah desain, mobil ini memiliki garis desain yang radikal pada masanya. Banyak yang bilang kalau mobil ini mirip dengan Batmobile, yaitu mobil andalan yang dipakai oleh superhero Batman. Desain radikal ini adalah hasil coretan tangan dari Mike Hughes. Mobil ini juga punya lampu pop-up khas mobil-mobil tahun 90-an, tapi bedanya bukan lampunya yang nongol, tapi penutup lampunya yang ngumpet ketika tuas headlamp dihidupkan. Hal lain yang unik adalah
Pintu dari mobil ini dicomot dari mobil VW Corrado, tapi diganti dengan bahan aluminium yang lebih ringan. Kemudian, untuk lampu belakang juga diambil dari mobil Audi 80 yang membuat Lister Strom ketika dilihat dari belakang mirip dengan mobil Audi 80 yang berlaga di ajang balap IMSA GTO. Nggak lupa, untuk versi road legalnya juga dijejalkan dengan entertainment system dari Kenwood. Jadi, orang-orang kaya yang membeli mobil ini nggak gabut ketika lagi nyetir ini mobil. Tapi sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Orang suara mesinnya juga udah kayak alunan biola di musik-musik klasik, bener-bener merdu. Dengan segala part eksotis yang dibenamkan di mobil tersebut, mobil ini dibanderol dengan harga 220.000 pound sterling, atau kalau dirupiahkan pada kurs saat ini, diestimasikan senilai 14 miliar rupiah. Harga ini terhitung kecil jika dibandingkan dengan McLaren F1 yang dibanderol dengan harga 800.000 dolar, atau 4 kalinya harga Lister Strom ini. Tapi, kalau masalah jumlah mobil yang diproduksi dan angka penjualan, McLaren F1 menang telak. Lister Strom versi road legalnya hanya diproduksi sebanyak 4 unit. Sedangkan McLaren F1 diproduksi sebanyak 106 unit. Memang sih, pamor McLaren waktu itu benar-benar gila. Waktu itu, jauh lebih terpandang beli McLaren daripada Lister yang notabene dibuat oleh manufaktur kecil, walaupun sama-sama pemain lama juga. Walau pembeli tersebut harus merogoh dompet lebih dalam. Untuk masalah penjualan, kayaknya nggak harus dibahas panjang lebar, karena sejatinya, Lister Strom versi road legal ini dibuat untuk memenuhi syarat homologasi dari FIA untuk mengikuti kelas balap GT yang mewajibkan semua mobil yang ikut adalah mobil-mobil dengan basis mobil road legal. Sebenarnya di lapangan, aturan homologasi ini dikadalin oleh semua manufaktur karena mereka bikin mobil road legal yang gila-gilaan. Yang gampangannya, tinggal diganti ban sama copot audio doang, udah bisa ikut balap. Tapi ini yang menarik, kita lanjut bahas kiprah mobil Lister Strom di dunia balap. Lister Strom ditargetkan untuk ikut dalam ajang balap 24 Hour of Le Mans pada tahun 1995 di kelas GT1 bareng dengan mobil McLaren F1 GTR, Ferrari F40 LM, dan saudara beda ayahnya yaitu Jaguar XJ220S. Tapi, mobil yang digunakan untuk balap Le Mans ini memiliki tipe GTS yang beda dengan versi road legal. Bedanya ada di bodi yang udah pakai full carbon fiber dan segala pengurangan bobot untuk dapat kompetitif di kelas GT1. Dan akhirnya, mobil ini beneran turun di Le Mans, tapi gak berakhir manis setelah mobil ini gagal finish pada saat balapan masih berjalan 40 lap karena masalah gearbox. Di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1996, Lister mendapatkan suntikan dana dari klub bola Newcastle United dan mereka bisa nge-hire Geoff Kingston, seorang engineer kenamaan yang pernah bawa Jaguar jadi jawara Le Mans pada akhir 80-an dan pernah mencicipi kerasnya dunia F1 di tim Benetton pada tahun 1993. Selain ngedapetin Geoff Kingston, Lister juga meng-hire mantan pembalap F1 yaitu Geoff Lees, Steve Needle, dan Kenny Atchison. Dengan komposisi ideal tersebut, Lister pede untuk ngebawa mobil ini untuk tes di balapan 24 Hour of Daytona. Namun, dengan komposisi STM yang ideal tersebut, Lister tak kunjung mendapatkan hasil yang bagus. Mobil yang baru aja selesai didevelop tersebut hancur total ketika dikendarai oleh Kenny Atchison yang menyebabkan ia mengalami kebutaan sementara dan berbagai cedera lain yang cukup parah. Dengan segala kejadian tragis tersebut, Lister ngotot untuk tetap memasukkan mobil Lister Strom GTS ini ke dalam jajaran kontestan Le Mans pada tahun 1996, masih di kelas GT1. Kenny Atchison yang sedang mengalami cedera digantikan oleh pembalap British Touring Car Championship yang bernama Anthony Reid. Hasilnya, di tahun tersebut, mereka berhasil finish overall di posisi ke-19 dan posisi 11 untuk kelas GT1. Setelah hasil yang kurang memuaskan di Le Mans, mereka kembali mencoba peruntungan lain dengan turun di balapan BPR Global GT Series di sirkuit Nürburgring dan juga dalam ajang Suzuka 1000 km. Dalam kedua gelaran balap tersebut, Lister harus pulang dengan 0 poin setelah harus menyelesaikan balapan lebih cepat karena masalah gearbox. Sebenarnya, setelah dua balapan yang kurang memuaskan di atas, mereka juga turun di BPR Global GT Series di sirkuit Brands Hatch, tapi kembali DNF karena mesin yang trouble. Walaupun hasilnya buruk, tapi kalau dari segi performa, Lister Strom GTS ini tak buruk-buruk banget. Dalam ketiga balapan tersebut, Lister mampu bertengger di posisi 3 besar. Masalah terbesar yang mereka hadapi adalah durabilitas gearbox.
Kemudian pada tahun 1997, mereka meluncurkan versi improvement dari Lister Storm GTS yang punya segudang isu tersebut. Mobil baru ini dinamakan Lister Storm GTL. Mobil ini memiliki desain bagian depan yang lebih panjang dan aerodinamis dari pendahulunya. Mereka kembali mencari peruntungan di balapan 24 Hour of Daytona pada tahun 1998 dan hasilnya mereka bisa finish di posisi overall ke-19 dan posisi keempat untuk kelas GT1. Hasil yang meningkat pesat dibandingkan dengan keikutsertaan mereka di tahun sebelumnya. Dengan modal hasil yang memuaskan tersebut, mereka kembali ikut dalam ajang 24 Hour of Le Mans, tapi kembali gagal finish setelah melahap 77 lap. Gagal di ajang balap pertahanan, Lister Storm GTL justru sukses di balapan mobil touring, tepatnya di British GT Championship kelas GT1. Mereka menurunkan dua mobil dan finish di posisi kelima di klasemen akhir dengan mengantongi 2 kemenangan dan 7 podium. Di kelas lain, yaitu GT2, mobil Lister Storm GTL jadi juara umum di ajang yang sama. Mobil ini menuju ke arah pengembangan yang lebih baik setelah mengalami berbagai kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun target utama mereka untuk menang di Le Mans belum kesampaian. Pada tahun 1999, mereka hadir kembali dengan mobil baru yang diberi nama Lister Storm GT. Mobil ini merupakan versi improvement dari Storm GTL, tapi nyelenehnya, bodywork yang ada pada mobil Storm GTL dihilangkan. Jadi, mobil baru ini lebih kelihatan kayak mobil Lister Storm versi road legal. Tahun 1999 ini, mereka kembali turun di 2 kelas dalam ajang British GT Championship, yaitu pada kelas GT1 dan GT2. Hasilnya, mereka benar-benar mendominasi kedua kelas tersebut. Tim pabrikan Lister meraih juara umum pada kelas GT1 melalui pembalap andalan mereka, yaitu Jamie Campbell Walter dan Julian Bailey. Sedangkan di kelas GT2 dijuarai oleh tim satelit mereka, yaitu Sirtec Motorsport melalui pembalap David Warnock. Tahun 2000, kembali mereka menorehkan catatan impresif di kelas GT1 pada ajang yang sama. Tapi, mereka gagal meraih juara umum karena kalah konsisten oleh tim Marcos Racing. Tapi tahun 2001, Lister kembali meraih juara umum di kelas GT1 dengan pembalapnya David Warnock dan Mike Jordan. Tahun 2001 inilah terakhir kalinya Lister Storm GT bersinar. Karena pada tahun berikutnya, mereka pindah ke ajang yang lebih tinggi, yaitu FIA GT Championship, namun tak kunjung menemui prestasi yang semoncer pada saat mobil ini masih mengikuti ajang British GT Championship. Terakhir mobil ini terlihat di balapan GT adalah pada tahun 2007 di sirkuit Paul Ricard, di mana mobil ini harus DNF pada saat balapan masih berjalan 7 lap. Pada akhirnya, walaupun tak dapat menyamai prestasi rival senegaranya, yaitu McLaren F1, Lister Storm masih bisa dikatakan sebagai salah satu supercar Inggris paling eksotis yang pernah dibuat. Gak heran kalau mobil ini bisa nongol di game legendaris semacam Gran Turismo 4, yang dimana di dalam game tersebut merangkum mobil-mobil paling ikonik pada periode abad ke-19 sampai awal 2000-an.